أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف الشارح ونفعنا بعلومه في الدارين amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di channel YouTube Reza Ramadana. Kali ini kita akan membahas kitab fikih tentang kitab hukum-hukum nikah Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamin Nikah. Bermula ini itu kitab yang membahas tentang hukum-hukum daripada pernikahan, seperti kesunahannya bagi orang yang sudah berhajat untuk wata. Sini akan dijelaskan. Dan pernikahan ini adalah merupakan ruknu tsalitsu min arkanil fikih. Itu adalah rukun yang ketiga daripada rukun fikih. Jadi ada 4 pembagian fikih. Jadi ini adalah yang ketiga. Yang pertama adalah tentang taharah. Yang kedua tentang muamalah. Yang ketiga ini masuk kepada munakahah atau pernikahan, dan nanti yang terakhir baru nanti jinayah. Ada wa innama qaddamul ibadah, dan hanya saja mendahului oleh mereka para ulama al-ibadah, akan ibadah-ibadah. Mohon maaf tadi pembagian yang pertama bukan taharah tapi ibadah. Kenapa para ulama mendahulukan ibadah? Li'annaha ahammu, karena bahwa sesungguhnya ibadah itu lebih penting. Lita'liqiha, dengan menghubungkannya ibadah billahi ta'ala, dengan Allah. Nah, ini yang pertama. Jadi yang pertama adalah ibadah. Rukun-rukun fikih yang pertama adalah ibadah. Tsummal muamalah, kemudian rukun fikih yang kedua adalah muamalah. Li'annal ihtiyaju ilaihi asyaddu minal ihtiyaju li ghairiha. Kenapa muamalah menjadi rukun yang kedua? Li'annal ihtiyaj, karena bahwa sesungguhnya hajat atau kebutuhan kepada muamalah asyad, itu bersangatan minal ihtiyaj li ghair, daripada keperluan yang lainnya daripada muamalah. Wasatul faraid, dan menengahi oleh mereka, memposisikan di tengah oleh para ulama al-faraid daripada ilmu warisan. Kenapa posisinya di tengah ilmu faraid atau ilmu waris ini? Li isyarati ila annaha nisful ilim, karena bahwa sesungguhnya untuk memberikan isyarah kepada bahwa sesungguhnya ilmu waris ini yang menguasai ilmu faraid, nisful ilim, itu adalah separuh daripada ilmu. Kama fil hadis, bagaimana tertera di dalam hadis. Summan nikah, kemudian rukun fikih yang ketiga adalah nikah. Kenapa posisinya ketiga? Li'annahu idza tammat syahwatul batni yahtaju li syahwatil faraj. Karena bahwa sesungguhnya apabila telah sempurna syahwat perut, niscaya memerlukan seseorang kepada syahwat farji, atau kepada kemaluan. Summal jinayah, kemudian rukun fikih yang terakhir adalah jinayat. Jinayat ini kriminalitas. Jadi apabila telah menikah itu, ketika ada permasalahan di ilmu jinayatnya itu dijelaskan. Li'annal ghalib, karena bahwa sesungguhnya yang biasa, annal jinayah tahsulu ba'da istifai syahwatil batni wal farji. Karena biasanya jinayah itu, kriminalitas terjadi adalah hasil daripada sesudah sempurna syahwat perut dan syahwat kemaluan. Jadi situ nanti lahirlah
permasalahan-permasalahan yang diselesaikan di dalam kitab atau bab jinayat itu. Jadi itu sekilas tentang 4 rukun daripada ilmu fikih. Wan nikahu min syara'il qadimah, dan bermula nikah itu adalah daripada syariat yang terdahulu. Jadi bukan syariat Nabi Muhammad SAW saja yang menikah, tetapi telah dari penghulu-penghulu terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Fa innahu syara'a min ladunni abina Adam alaihissalam. Dan bahwa sesungguhnya nikah itu telah disyariatkan daripada sisi ayah kita bersama, yaitu Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Wastamara hatta fil jannah, dan berlangsunglah nikah tersebut di dalam surga. Jadi Nabi Adam dinikahkan dengan Siti Hawa di dalam surga. Fa innahu yajuzu lil insanin nikahi fil jannah walau li muharamihi. Maka bahwa sesungguhnya boleh bagi manusia itu menikahi saat di dalam surga walaupun mahramnya. Ini di dalam surga, tapi kalau di dunia itu seperti syariat yang berlaku, itu tidak boleh dengan mahramnya. Arti mahram di sini adalah ibu, kakak, ataupun yang ke bawah atau ke atas. Demikian. Ma'adal usul wal furu', fala yankihu amahu wala bintahu fiha. Selain usul dan furu', maka tidak menikahi ibu dan anak perempuannya. Nah, wa faidatuhu fid dunya. Jadi faedah atau manfaat menikah ini apa? Di sini dijelaskan sedikit. Hifdun nasli wa tafrighu ma yadurru hubisahu minal mani wastifa'ul lazzati wat tamattu'i wa hadhihi hiya allati tabqa fil jannah. Jadi di sini dijelaskan ada tiga faedah ataupun 3 manfaat daripada menikah di dunia. Yang pertama adalah hifdun nasli, menjaga keturunan. Jadi menjaga keturunan hanya bisa dilakukan dengan menikah. Makanya diharamkan zina. Wa tafrighu ma yadurru hubisahu minal mani, dan melepaskan sesuatu yang memudaratkan di dalam tubuh berupa mani. Jadi cairan tersebut apabila tidak dikeluarkan maka akan bisa membahayakan tubuh. Ketika sudah nikah berarti sudah ada tempat tersalur di situ. Wastifa'ul ladzah, dan menyempurnakan kelezatan. Nah, itu yang ketiga. Wahazihi, dan bermula ini yang terakhir, hiyallati tabqa fil jannah. Dan yang terakhir tadi itu tetap ada hingga di surga nanti. Wal aslu fihi alkitab wa sunnah wal ijma'il a'immah, dan asal daripada dalil yang asal dari nikah ini adalah tercantum di dalam kitab, di dalam sunnah, dan sunnah maksudnya hadis dan ijma' para ulama. Faminal kitab, maka sebagian dalil dari Al-Quran apa? Fankihu ma tabalakum minan nisa, maka nikah oleh kamu akan barang yang taba, yang baik bagimu daripada wanita. Nikahilah wanita yang baik. Dan ayat yang lain menyebutkan wankihul ayyama minkum, dan nikahkan oleh kalian akan yang bujang daripada kalian yang belum nikah. Dalil daripada hadis di sini adalah daripada hadis Nabi SAW. Ini sangat masyhur, masyhur sekali hadisnya. Mungkin tidak diperpanjang lagi untuk menyingkatkan waktu. Kita keluar lagi